Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di sejumlah aliran kali, salah satunya di Anakali Semanan Indah di Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem perairan yang terganggu akibat populasi ikan sapu-sapu yang tidak terkendali. Petugas gabungan dari jajaran pemerintah Kota Jakarta Barat langsung turun ke lokasi dengan menggunakan jala dan juga jaring. Mereka menyisir aliran kali untuk menangkap ikan sapu-sapu sekaligus juga mencari telur guna mencegah pertumbuhan populasi baru. Dalam waktu kurang dari 2 jam, petugas berhasil menangkap sekitar 20 kg ikan sapu-sapu dengan ukuran bervariasi, antara 20 hingga 30 cm. Setelah dikumpulkan puluhan ekor ikan sapu-sapu itu, selanjutnya akan dikubur oleh petugas guna mencegah dampak lingkungan yang lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk membahas langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memberantas populasi ikan sapu-sapu, sudah ada narasumber dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Surya Genta Akmal. Selamat siang, Pak Selamat Surya. siang, Mbak. Baik. Selamat siang, Pina. Ya, Pak Surya, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang dan melihat terkait dengan program dari Pemprov DKI Jakarta, kegiatan untuk bersih-bersih kali dengan menangkap puluhan ton ikan sapu-sapu, begitu ya. Bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan gebrakan Pemprov DKI Jakarta ini, yang mana memberantas hingga 7 ton ikan sapu-sapu? Baik, terima kasih banyak Mbak Niklina. Saya melihat langkah Pemprov DKI ini tentu sangat positif ya. Dan kemudian juga tentu strategis dan patut kita apresiasi. Di mana penangkapan hingga sekitar 7 ton ikan sapu-sapu ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, tentu khususnya di sini pemerintah daerah DKI Jakarta, dalam melindungi ekosistem perairan Jakarta itu sendiri. Nah, kemudian tentu kita berharap bahwa ini bukan hanya aksi seremonial atau aksi simbolik ya, tetapi kami melihat ini adalah langkah yang komprehensif yang dilakukan oleh DKI Jakarta untuk mencoba mengendalikan spesies invasifnya yang selama ini merugikan lingkungan. Nah, tentu habitat ikan lokal dan kualitas perairan ke depan ini juga menjadi perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, ke depan tentu langkah ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, Mbak. Dan tentu kita berharapkan ini menjadi kegiatan yang menjadi fokus kita bersama. Baik, Pak Surya, kalau kita melihat dari segi lingkungan, sebetulnya seberapa besar dampak dari keberadaan ikan sapu-sapu ini di Kali Jakarta begitu ya, serta juga sebetulnya apa urgensi populasi ikan ini dibasmi? Apakah memang secepat mungkin ini harus segera dibasmi atau seperti apa? Baik, tentu ikan sapu-sapu ini adalah spesies invasif ya Mbak, dan dia tidak hanya merugikan perairan yang ada di Jakarta saja, tetapi perairan tawar yang ada di seluruh Indonesia, baik itu perairan sungai maupun perairan danau. Artinya, ikan ini adalah bukan ikan asli perairan kita, dan ikan ini berkembang sangat cepat. Jadi ikan ini dari Amerika Selatan dan kemudian datang ke Indonesia sebagai ikan hias, lalu kemudian dilepas begitu saja ke lingkungan dan kemudian dia menyebar. Dan tentu ini menyebar di seluruh perairan tawar Indonesia. Nah, tentu dampaknya juga cukup serius, Mbak. Jadi ikan ini dia bisa mengurangi populasi ikan lokal karena ikan ini adalah ikan yang cukup bersaing. Dia bersaing dengan ikan-ikan lokal dan memperebutkan makanan dan ruang hidupnya. Dan kemudian kebiasaan makan yang ditunjukkan oleh ikan ini sangat tinggi sekali. Jadi ikan ini sangat rakus sekali dan dia mengerik dasar sungai, dan tentu ini juga bisa merusak substrat dan juga merusak dinding-dinding sungai, begitu juga waduk, dan juga tentu merusak ekosistem dasar di perairan. Nah, ketika populasinya tidak terkendali, ini sering menjadi indikator bahwa sistem kesehatan atau ekosistem sungai ini menjadi tidak sehat. Nah, karena itu tentu pengendalian populasinya menjadi sangat mendesak. Nah, untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas lagi dan menjaga keanekaragaman hayati perairan yang ada di Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya di Jakarta ya Mbak,
Ini menjadi hal serius yang perlu kita perhatikan bersama bagaimana agar spesies invasif ini khususnya ikan sapu-sapu ini bisa diberantas segera mungkin karena dia adalah oportunis, dia bisa bersaing dengan ikan-ikan lokal kita dan kemudian bisa mendegradasi ikan-ikan lokal kita yang ada di perairan-perairan tawar kita. Oke, jadi artinya sangat berbahaya dan ini mengganggu ekosistem perairan begitu ya. Lantas kemudian, Betul, Mbak. jadi apakah ikan sapu-sapu ini bisa dikonsumsi oleh manusia? Karena banyak informasi yang beredar bahwasannya diduga sejumlah oknum pedagang makanan menggunakan ikan sapu-sapu sebagai bahan campuran untuk kemudian diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat. Nah, seperti apa nih? Baik. Kalau kita lihat dari sisi ekosistem, Mbak Nisrina, jadi ikan sapu-sapu ini cukup berbahaya karena dominasinya dapat membuat ekosistem tadi menjadi tidak seimbang dan menurunkan produktivitas perairan. Ya. Nah, kemudian sedangkan kalau misalnya untuk konsumsi manusia, apakah ini aman atau tidak? Secara umum, konsumsi untuk manusia ini tidak dianjurkan, Mbak. Terutama bila ikan ini berasal dari sungai yang tercemar. Karena ikan ini hidup di dasar perairan. Dan ikan ini berpotensi untuk mengakumulasi logam berat serta limbah berbahaya yang ada di perairan. Nah, sehingga jika dikonsumsi oleh manusia, ini tentu akan berisiko bagi kesehatan kita. Jadi, fokus utama kita adalah sebaiknya bukan untuk konsumsinya, melainkan pengendalian dan pemulihan lingkungannya ini. Oke. Nah, ini tentu yang menjadi concern kita bersama, agar kita jangan gegabah untuk mengkonsumsi sesuatu hal yang berasal dari kondisi perairan yang tercemar. Ikan sapu-sapu berbahaya jika dimakan karena menyerap logam berat dan ini juga harus menjadi perhatian oleh masyarakat. Lantas, Pak Surya, sebetulnya seberapa cepat perkembangan dari ikan sapu-sapu ini? Sehingga ini yang bisa menjadi acuan juga oleh Pemprov DKI Jakarta agar ke depan pemberantasan ikan sapu-sapu bisa lebih terjadwal misalnya dan juga langkah-langkah yang dilakukan bisa lebih tepat begitu. Baik, ini menarik pertanyaannya, Mbak. Bahwa ikan sapu-sapu ini adalah ikan yang memiliki fekunditas yang cukup tinggi, yaitu daya reproduksinya cukup tinggi sekali, dan ikan ini bisa bereproduksi lebih cepat dibanding ikan-ikan lokal yang ada. Ya. Dan ikan sapu-sapu ini bisa bertahan hidup di kondisi lingkungan yang ekstrim, di kondisi lingkungan dengan limbah yang tinggi, dia bisa bereproduksi dan kemudian dia bisa bertumbuh kembang dengan baik di sana. Nah, langkah yang perlu kita lakukan saat ini, apa yang sudah dilakukan oleh komunitas, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dan pemerintah provinsi lain yang ada di Indonesia ya, yang di perairan tawarnya didominasi oleh ikan sapu-sapu, ini cukup kita apresiasi. Nah, sehingga ini perlu menjadi kegiatan rutin untuk mengeliminasi ikan sapu-sapu ini dari perairan tawar kita. Harapannya adalah ini harus dilakukan secara konsisten, secara reguler, agar populasi ikan sapu-sapu ini perlahan-lahan namun pasti itu bisa kita degradasi dari lingkungan, Mbak. Nah, ada beberapa langkah kunci yang mungkin perlu dilakukan secara bersamaan dengan penangkapan ikan sapu-sapu ini secara masif ya. Dan harapannya tidak hanya pada saat viral saja, tetapi juga pada saat-saat nanti kondisi-kondisinya sudah mulai sedikit dan kemudian nanti terhenti. Nah, ikan sapu-sapu ini ketika misalnya kondisinya masih ada di perairan, dia bisa tumbuh lagi, Mbak. Nah, langkah-langkah kuncinya apa saja? Pertama adalah bagaimana pengendalian spesies invasif ini, seperti ikan sapu-sapu ini, bisa dilakukan secara rutin. Pemantauannya, pengontrolannya, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, universitas, komunitas, dan kemudian BRIN misalnya begitu. Ini bisa dilakukan bersama. Dan kemudian penanganan pencemaran dari hulu ke hilir. Ini penting. Ini termasuk di situ adalah pengawasan limbah industri dan domestik yang masuk ke dalam sungai ataupun waduk, Mbak. Nah, kemudian restorasi sungai, seperti pengurukan sedimen yang sudah tercemar, kemudian penghijauan bantaran ini diperlukan, kemudian normalisasi ekosistem itu. Ini juga kita perlukan. Dan kemudian adalah edukasi dan pelibatan masyarakat. Ini yang tadi saya juga sampaikan, agar kita tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Kenapa? Kalau misalnya sungai tercemar, ikan-ikan invasif ini menjadi ikan-ikan yang resisten, ikan-ikan yang bisa bertahan hidup dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Tetapi tidak demikian dengan ikan-ikan lokal kita. Sehingga ikan lokal kita sudahlah tidak bisa berkompetisi dengan ikan pendatang ini, yang invasif ini, kemudian lingkungannya juga dirusak oleh tadi aktivitas pembuangan limbah ke sungai, aktivitas
membuang sampah ke sungai, sehingga ya tadi ikan-ikan lokal kita menjadi juga semakin terdesak. Dan Baik. kemudian penegakan hukum yang juga konsisten, Mbak, agar pencemaran sungai ini juga mendapat sanksi tegas. Jika semua pihak, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Baik. universitas, kemudian Ya. BRIN bergerak bersama, maka persaingan kondisi perairan di Jakarta ataupun di Indonesia ini bisa kembali lebih sehat dan tentu berkelanjutan, Mbak. Baik, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Surya Genta Akmal, terima kasih banyak atas wawasan dan juga informasinya terkait dengan pemberantasan ikan sapu-sapu di Jakarta ini ya. Semoga juga bisa Terima kasih, menjadi Mbak acuan Niklina. serta juga informasi yang berguna bagi masyarakat agar tidak mengkonsumsi ikan sapu-sapu yang tentunya ini mengganggu ekosistem serta juga menyerap logam berat yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Terima kasih banyak dan selamat kembali Betul, Mbak. beraktivitas.